Hari pelanggan buat Bank BTN sendiri itu menurut saya itu hari perayaan yang sangat penting. Satu tombol aja menyelesaikan semua masalah. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto. Senang sekali saya Yanuar Adi bisa kembali hadir untuk menemani Anda. Dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase, informasi seputar Banyumas dan sekitarnya. Baik pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan membahas seputar Hari Pelanggan. Hari Pelanggan Nasional ini diperingati setiap tanggal 4 September dan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang sehat antara pelanggan dan juga tentunya pemberi jasa atau sebuah layanan. Untuk kesempatan hari ini, di tema Hari Pelanggan, saya Yanuar Adi tidak sendirian karena bersama dengan kita pada kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Agnes Sendi Kusumawardi selaku PJ BM BTN Purwokerto. Apa kabar Pak Agnes? Selamat pagi Mas, baik, Masnya gimana? Alhamdulillah sehat Pak Agnes. Iya. Pak dari BTN Purwokerto nih Pak. Ya, Iya, betul. seputar Hari Pelanggan ini Pak, seperti apa mungkin dari BTN Purwokerto memperingati Hari Pelanggan Nasional ini? Jadi hari pelanggan buat Bank BTN sendiri itu menurut saya itu hari perayaan yang sangat penting dikarenakan kan kami ini suatu perusahaan yang bisnisnya itu jasa Aha. dan trust. Jadi pelanggan itu sangat penting. Makanya hari ini itu kita ada bagaimana acara yang memang sudah sedemikian rupa itu diatur. Contohnya adalah kalau di cabang itu kita ada kasih souvenir reward terhadap nasabah yang paling pertama kali datang. Mhm. Pagi-pagi hari ini kita terima kasih. Situ sudah ada skripnya disesuaikan bahwa kita terima kasih nasabah sudah menjadi pelanggan kita baik dari jajaran cabang, kanwil, kepala divisi sampai direksi semuanya turun. Jadi direksi itu nyebar langsung ke daerah bertemu langsung sama pelanggan. Karena kalau kami yakin teknologi dan kedekatan itu bukan sesuatu hal yang berjauhan tapi itu bisa dipadu-padankan untuk menciptakan suatu pelanggan yang solid gitu aja. Iya, lalu dari BTN sendiri seperti apa Pak upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan juga menjaga katakanlah kepuasan Nah, mereka? ya, nah ini kita itu karena memang semuanya itu sudah diatur, ibaratnya perbankan kan highly regulated business ya. Iya? OJK mengatur, terus habis itu pihak eksternal mengatur nih, Dabang mengatur, bahkan untuk menjaga kualitas itu sendiri pihak OJK itu mengatur nih bagaimana cara handling komplain. Tapi kalau misalkan itu diaplikasikan ke dalam cabang, khususnya di Bank BTN itu sendiri, Mhm. cabang itu kita punya namanya SAS, ya. SAS itu adalah Service Assurance Staff ya. Itu menjaga kualitas pelanggan yang melakukan role play dan real play tiap harinya untuk menjaga kualitas standarisasi penyampaian suatu produk dan kualitas dalam penyampaian untuk melaksanakan bagaimana kepuasan pelanggan itu dapat dijalankan. Nah dari situ dari cabang dari kantor wilayah memberikan suatu apa sih namanya data-data yang kira-kira nih produk ini disesuaikan dengan custom sama suatu demografi usia tertentu, Mhm. sasarannya yang cocok mana. Nah, dari pusat itu juga memberikan suatu layanan. Contohnya saat ini mobile banking. Mhm. Mobile banking itu kita ada inovasi di mana itu ada tambahan dan e-channel lainnya di mana itu bisa memberikan suatu promo produk dan kepuasan pelanggan menjadi one stop service solution. Mhm. Jadi satu tombol aja menyelesaikan semua masalah. Jadi itu yang menjadi senjata kita di mana promo kita di mobile banking memang sih sedang ditekatkan ke teman-teman nasabah gitu lah. Iya, Pak Agnes. Lalu mungkin dari nasabah atau pelanggan selama ini, Pak, seperti Mm. apa? Mungkin ada sempat semacam keluhan yang disampaikan dan bagaimana BTN ini mengatasi jika ada keluhan yang disampaikan oleh nasabahnya? Oh iya, kalau keluhan pasti ada ya Mhm. kan. Yang kunci yang paling pertama menurut saya jangan lari, jangan diam, tapi segera solusi harus dicari ya. Mhm. Kalau paling pertama itu kita sudah ada namanya service level agreement yang diberlakukan secara ketentuan internal kita di Bank BTN,
terhadap pelayanan, dalam waktu 20 hari kerja itu sudah harus ada tanggapan. Itu baik langsung maupun secara online. Dari online kita itu ada info pelanggan. Jadi memang semua platform dan channel-channel itu terbuka buat kita. Silahkan kalau misalkan ada pengaduan terhadap masalah apapun, tidak bisa langsung ke tempat, bisa melalui online ataupun media-media yang lain. Jadi memang semuanya disediakan terbuka dan secara SLA harus diselesaikan dalam waktu 14-20 hari kerja. Iya, BTN sendiri di Purwokerto saat ini ada berapa cabang, Pak? Dan mungkin jumlah pelanggan atau nasabahnya di kisaran berapa? Nah, kalau di cabang Purwokerto ini kita itu sudah ada 4 cabang pembantu, kantor cabang pembantu. Pertama itu ada di Cilacap, KCP Cilacap. Terus habis itu yang kedua ada di KCP Purbalingga. Yang ketiga ada di KCP Sokaraja, yang keempat ada di KCP Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kalau misalkan jumlah pegawai kami total itu saat ini yang terdata itu ada di angka 75 pegawai ditambah ya kalau kita anggap ada ini totalnya kurang lebih 75 pegawai lah. Itulah kurang lebih yang harusnya bisa memfasilitasi kebutuhan para pelanggan. Iya, untuk jumlah pelanggannya Pak kisaran berapa mungkin nasabahnya? Kalau pelanggannya itu secara data aktif sampai dengan ini kita berbicara aset ya. Kalau misalkan aset di angka 1,6 itu kurang lebih itu sekitar 1 jutaan pelanggan lah. Dimulai dari berdiri ya. Iya. Nah kurang lebih segitulah. Itu hanya di wilayah Purwokerto saja? Yang tadi disebutkan wilayah itu yang tadi dipegang ya, Pak, itu tadi. Oke. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa ada semacam souvenir yang diberikan untuk pelanggan yang datang paling gak asik. Kalau untuk promonya sendiri Pak biasanya ada tidak Pak di hari pelanggan ini? Nah kalau misalkan promo nih yang saat ini ya sekalian saya sambil ini promosi. Boleh ya Mas ya? Ya dikit lah gak apa-apa. Jadi kalau misalkan untuk promosinya, ini kita bisa hemat bayar tagihan hingga 30.000 menggunakan kartu debit BTN Visa. Ya kan itu diskon 10%, 30 pembayaran tagihan di Tokopedia, Blibli, Dana setiap bulan menggunakan kartu debit BTN Visa. Ya kan ini 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, itu jenis promonya untuk kartu debit BTN Visa. Nah, di sini ada diskon 10%, maksimum diskon 30.000. Terus habis itu minimum transaksi 60.000. Nah, ini buru-buru ya teman-teman segera buka. Ini baru satu nih, ya kan. Terus habis itu di sini juga ada nih promo nasional nih. Dalam ini nih kita ada petualangan kuliner. Ini bisa dimulai sekarang. Itu hingga 15% diskon di Pizza Hut PhD, ya kan, sampai dengan 31 Januari 2024. Terus habis itu kopi kenangan diskon 50%, itu periode 30 September 2023. Minimal transaksinya juga 70.000, diskonnya bisa sampai 35.000. Ada Cigo Flip diskon 50%, ada Solaria diskon 20.000. Terus Raca itu diskon 30%, itu sampai dengan 30 September. Ya tadi Cigo Flip, Solaria dan Raca itu sampai dengan ini ya 30 September. Jadi memang itu bisa dilaksanakan nih. Untuk chopstick juga ada diskon 30%. Terus apa lagi? Platinum Grill, Gokana 30% juga. Ini BMK bakso Malang Kerapitan itu 30%. Terus nasional untuk transportasi itu My Bluebird diskon 50% sampai dengan 31 Desember. Grab diskon hingga 100%. Jadi ini untuk pembukaan ya, untuk menggunakan debit BTN ya, Mbak Citra ya. Nah itu, jadi emang buat mempersiapkan hari pelanggan ini kita serius Mas. Jadi ya karena memang kita hidup dari pelanggan, gimana caranya saya bisa memberikan kepuasan pelanggan lebih dari ekspektasi mereka sehingga tercipta kesinambungan repeat order. Nah, nextnya biarkan tugas kami untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan mereka dan melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Iya, satu lagi Pak Agnes, mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini, seperti apa komitmen dari BTN untuk terus meningkatkan layanan dan menjaga agar kepuasan para pelanggan ini dapat tetap terjaga, agar grafiknya selalu terjaga, naik dan tidak turun, seperti itu Pak?
Jadi komitmennya memang gini, kalau menurut saya kan kami itu akan menjadi best mortgage di 2025 di Southeast Asia, Asia Tenggara ya. Ya pertama-tama memang pelanggan itu memang harus kita jadikan prioritas. Jadi kita harus customer centric, maksudnya kerangka berpikirnya di situ dulu. Karena kita akan customer centric, berarti langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sekarang itu kan usia produktif itu sudah masuk di milenial, terus Gen Y dan beberapa Gen Z ya, yang usia itu antara sampai 20 sampai dengan 40 tahun, di mana tuh mereka terbiasa dengan teknologi minded banget, dan itu dari situ kita akan mengembangkan suatu produk atau suatu apps lah kita bilang ya, suatu apps dan e-channel ke depannya yang bisa memberikan suatu fasilitas. Nah, yang paling utama sekarang ini kita lagi mempersiapkan namanya BTN Mobile, ya kan, One Stop Service Solution, itu biar bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya kan. Nah, di situ tuh itu kita bisa contoh buat bayar listrik kita nggak usah kemana-mana, mau buka deposito aja kita tinggal klik di situ. Jadi kita ada namanya e-deposito, ya kan. Saya ada duit tabungan nih, saya mau buka deposito, saya nggak harus cabang, cukup aja klik di depositonya. Nah, jadi hal-hal seperti itu karena kan kita harus memfasilitasi teman-teman yang mobilitasnya tinggi, ya kan. Kadang-kadang bahkan mereka kalau udah mobilitasnya tinggi mau ke bank aja sulit gitu kan. Jadi memang itu yang akan kita jaga kualitas tersebut. Dan kita evaluasi, tapi tidak lupa dengan adanya kedekatan ya, karena kan kita manusia makhluk sosial. Nggak semuanya itu tentang kecepatan dan segala macam. Tetap harus ada sisi kedekatan secara personal, dan itu tetap kita jaga sih. Tapi arahnya memang ke sana, lebih kalau implementasi teknologi. Tadi kita sudah bahas juga di dialog ya kan, AI implementasi, terus habis itu tapi kita mau mengeluarkan di BTN Mobile sekarang untuk bisa memberikan sesuatu yang solutif bagi teman-teman pelanggan kami. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Agnes Zendi Kusumawardi selaku PJBM BTN Purwokerto untuk kesempatannya hadir di podcast Tarik Mase RRI Purwokerto kali ini. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Agnes. Terima kasih Mas, sukses semuanya. Siap. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita pada episode podcast Tarik Mase hari ini seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Nantikan untuk kehadiran podcast Tarik Mase di kesempatan yang akan datang. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.